hancur segala penyakit. Oskadon. Resi Gupta dan Kirata Kencana tertawa. Salam MN Keduanya Belover. mengangguk-angguk. Sesaat ruangan utama barak prajurit itu dipecahkan oleh tawa. Dan tak lama kemudian setelah itu tampak para tokoh rimba persilatan itu satu demi satu meninggalkan ruangan, kembali ke barak mereka masing-masing. Yang tinggal hanya Ki Panjalin, Resi Gupta dan Kirata Kencana serta Ki Denta. Keempat orang itu terus berbincang-bincang tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tidak lama lagi pertumpahan darah akan terjadi di sini. Kaki Merapi akan banjir oleh darah para prajurit yang berperang demi hak masing-masing. Ya, semoga saja Dewata selalu bersama kita. Semoga Dewata memberkati perang dan perjuangan suci kita. Iya, semoga saja Tuan. Saya dapat bayangkan kalau sampai Mataram kalah, Jawa Dwipa ini akan berada dalam angkara murka. Tidak akan ada ketenangan dan kedamaian yang dirasakan oleh rakyat dan kaula di tanah Jawa ini. Setiap hari akan selalu dihantui oleh ketakutan dan penderitaan. Iya, Tuan. Saat kami berada di Bukit Keraton saja, banyak kami melihat para penduduk desa Karangkombat yang melarikan diri secara diam-diam. Mereka membawa apa saja yang bisa mereka bawa. Mereka berjalan menempuh jarak yang cukup jauh dengan berderaian air mata. Itu hanya karena ingin mencari damai dan selamat. Semua mereka lakukan demi harga diri. Iya, kami juga banyak menemui para penduduk yang lari menuju ke Mataram. Saat ini, mungkin mereka bisa lari dan mengadukan nasib mereka ke Mataram. Tapi kalau dalam perang ini Mataram hancur, kemana lagi mereka akan lari? Apakah mereka akan menyeberangi laut, berlayar ke Suwarna Dwipa? Oh, satu hal yang tak mungkin mereka lakukan. Iya, kuncinya sekarang adalah kita harus memenangkan pertarungan ini. Kalau hancur, ya hancurlah sama sekali. Iya, betul Tuan Panjalin. Kita telah melakukan semuanya dengan sekuat tenaga dan pikiran. Kalau memang kita tetap hancur, memang Dewata menghendaki Mataram hancur, saya rasa semua yang kita lakukan selama ini di sini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya rasa hanya kecerobohan yang akan membuat kita gagal. Iya, kau benar Ki Jawu. Kecerobohan yang akan membuat kita gagal. Maka itu kelak aku mohon dengan sangat pada kalian untuk bisa bergerak cepat dalam memberikan perintah pada semua prajurit agar bergerak serentak saat pasukan Mataram berada di bawah kita. Kami siap Tuan Panjalin. Lagi pula bukankah semuanya tergantung Putri Cemani? Karena beliau yang memegang panah Sendaren. Kita akan bergerak dan membuka jebakan saat panah Sendaren meluncur ke udara. Iya, kunci penyerangan ada di tangan Putri Cemani. Aku yakin anak itu akan bertindak sesuai dengan keinginan kita. Dia sepertinya benar-benar benci dengan pasukan Merak Jingga. Nanti saat pasukan Merak Jingga mulai memasuki mulut jalan di sebelah sana itu, biarlah hamba yang akan mendampingi Putri Cemani. Iya, benar. Anak itu mesti ada pendamping. Karena bisa saja begitu melihat pasukan Merak Jingga, lantas timbul kebenciannya. Lalu dia terjun menyerang secara membabi buta. Maklum saja, kita tahu bahwa dia memiliki ilmu taranjana. Iya, bisa jadi dia merasa sanggup menciptakan dirinya menjadi banyak, lalu terjun sendiri. Lupa dengan tugasnya. Anak itu perlu pendekatan. Selama ini dia telah kehilangan kasih sayang, baik dari orang tuanya maupun dari suaminya. Jadi hanya kasih sayang dan cinta seorang ayah atau guru yang bisa memberikan pandangan dan pengertian padanya. Untuk hal ini, mungkin saya bisa melakukannya, karena saya sudah cukup lama mengenalnya. Iya Ki Jawu.
Aku percayakan semuanya padamu. Aku yakin kau bisa mengambil keputusan yang terbaik. Semoga, Tuhan. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Hari telah berganti. Saat matahari terbit dari balik Gunung Merapi, keadaan di sekitar lembah gunung tampak sepi. Barak-barak prajurit tampak tak ada kehidupan. Tak ada lalu lalang prajurit. Namun lain halnya dengan di kaki Gunung Merapi sebelah utara, yang berbatasan dengan desa ke arah luar batas wilayah Mataram. Saat itu tampak puluhan prajurit bersiap di barak masing-masing. Mata mereka menatap lurus ke arah pintu gerbang jalan yang sepi. Walah Rere, pagi-pagi begini kita sudah dihadapkan pada ketegangan. Lama-lama begini bisa sakit jiwa, Rek. Iya, Kang. Lama-lama kita bisa sakit jiwa. Sebenarnya yang aku harapkan adalah ketika bangun tidur kita sudah menghadapi musuh. Atau kita terjaga di tengah malam karena musuh datang. Aku lebih senang berperang daripada harus berada dalam keadaan seperti sekarang ini, Kang. Iya, Rek. Aku juga demikian. Aku berharap peperangan segera terjadi. Jadi, jiwa ini tidak tegang dan sakit. Mau mati atau tidak, itu lain persoalannya. Aku sudah siap untuk mati. Iya, aku juga sudah siap mau untuk mati. Bagiku lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup berputih mata. Walah, kue, Rek. Kue bisa juga ngomong demikian. Walah, Kang. Aku ini bisa ngomong apa saja. Siapa dulu prajurit Mataram? Lagamu, Rek. Rek, apakah lantas karena prajurit Mataram sampean bisa ngomong begitu? Dan prajurit lain tidak bisa? Iya. Wong tinggal ngomong saja, apa sulitnya, Kang? Kamu tahu apa artinya yang kamu ucapkan itu tadi, ya? Ayo, apa? Aku hanya bisa ngomong tok. Dasar sampean itu kutu loncat. Ngomong orang ngerti artinya. Orang itu kalau ngomong harus tahu artinya. Jadi tidak asal bicara saja. Begitu saja marah. Sama teman ini masa pakai marah segala. Kang, zaman sekarang ini kan banyak yang hanya bisa ngomong, bisa bicara apa saja yang sulit-sulit. Iya. Katanya biar dianggap hebat, dianggap pinter. Padahal mereka tidak tahu. Mereka tidak mengerti apa arti ucapan mereka. Nah, tidak salah kan kalau aku ikut-ikutan ngomong. Siapa tahu setelah perang ini nanti aku diangkat menjadi perwira
atau pejabat kerajaan. Kalau tidak menteri, ya pejabat di bawah menteri lah. Kan aku sudah bisa ngomong, Kang. Oleh, Rek, mimpimu itu, mimpimu indah. Tapi kenyataannya nanti apa? Untung kalau kita masih bisa hidup. Coba kalau mati dihantam tombak musuh atau leher kepotong pedang musuh, mimpi itu akan sia-sia. Kalau hidup juga paling beruntung diberi tanda jasa. Alah sudahlah, sekarang jaga saja dengan baik. Iya, Kang. Sebelum mati kan kita masih bisa berhayal, bermimpi, biar nanti kalau kita mati bisa jadi indah. Wong edan kowe, Rek. Wong edan. Di mana-mana yang namanya mati itu tidak indah. Mati itu amat menakutkan. Ayo, siapa yang berani mati? Coba katakan siapa yang berani mati. Loh, kok malah nanya? Kita ini tuh orang-orang yang berani mati. Alah, kita ini. Walah, jangan ngawur kamu. Aku takut mati. Aku tidak berani menghadapi kematian itu. Oh. Jadi sampean gimana toh, Kang? Kalau sampean takut mati, kenapa berada di sini? Bukankah di sini ini kita menghadapi kematian? Sebaiknya sampean ngibiri saja, kabur dari sini. Gue bisa saja. Kelalen, Thomas. Iya, kita di sini memang orang yang tidak takut mati. Lucu sekali, Rek. Tapi sungguh loh, aku ini paling takut namanya mati. Karena hidup ini indah dan nyawa hanya satu. Sayang sekali kalau mati. Apalagi aku belum kawin. Walah, Kang. Sudah setua ini belum kawin. Wah, kasihan, Kang. Sejak kecil dibiarkan nganggur. Lihat aku ini sudah menghasilkan 2. Masakan kau kalah sama aku, Kang? Kita kan sama-sama prajurit. Apakah kau tidak pintar mencari perempuan? Jangan ngenyek, Torek. Aku bukan tidak pandai cari perempuan. Aku banyak dapat perempuan. Dan tidak sedikit yang tergila-gila padaku. Alah, tapi nyatanya sampai sekarang belum kawin. Piye toh, Kang? Aku yang tidak mau kawin. Aku kasihan padanya. Coba kau bayangkan, kita ini prajurit. Yang sebagian waktu itu kita habiskan di tempat seperti ini. Di medan perang. Coba, kalau kita selamat, ya tidak apa-apa. Kalau kita mati, kan kasihan dia. Kasihan. Dia jadi janda. Dia kehilangan diri kita. Apalagi sepertimu, kalau nanti dalam peperangan ini kau mati, bagaimana dengan kedua anakmu? Tentunya mereka menjadi yatim, dan istrimu jadi janda. Kasihan mereka harus hidup tanpa dirimu. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Loh, hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mau beli apa-apa. Nah iki, oskadon. Puyeng, laran das, lara untu, keresepan sok lara. Karo pian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Terus waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Salah Jod, bener baik kayak Jet cepet. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma minum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Farma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon.
Prajurit yang lebih muda itu seperti tersentuh mendengarkan kata-kata temannya. Seketika itu juga dia terbayang dengan wajah kedua putrinya dan wajah istrinya. Dia masih ingat ketika istri memeluknya dengan erat saat dia hendak berangkat bergabung dengan pasukan Mataram di kaki Merapi. Hatinya tiba-tiba merasa sedih dan kehilangan. Lama dia merenung. Maafkan aku. Mungkin kata-kataku telah membuat kau sedih. Tidak apa-apa, Kang. Aku sadar bahwa semua yang kau katakan itu benar, Kang. Kalau aku mati dalam peperangan ini, mereka akan kehilangan diriku untuk selama-lamanya. Ya, aku bisa merasakan kehilangan itu. Aku bisa merasakan duka dan sedih yang bakal mereka lalui. Ya, mungkin apa yang kau lakukan benar, Kang. Saat ini kau sepertimu mati dalam peperangan. Kau tidak meninggalkan beban untuk keluargamu. Kau bisa mati dengan tenang. Dulu aku tidak terpikir akan hal itu, Kang. Walare, kok kamu itu seperti tidak punya keyakinan lagi soal kehidupan? Sudahlah, jangan terlalu berduka. Itu tidak baik. Gembiralah seperti tadi. Aku tiba-tiba takut dengan mati itu, Kang. Rasanya aku tak mau mati. Aku tak berani, Kang. Sudah. Jangan dibawa ke perasaan. Itu lihat, Sang Rama menuju kemari. Salam sejahtera, Sang Rama. Salam sejahtera. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja, Sang Rama. Ada apa denganmu? Apakah ada masalah? Tidak apa-apa, Sang Rama. Ayo, katakanlah prajurit. Sepertinya ada sesuatu yang menimpamu. Wajahmu kelihatan sedih. Tatap matamu tak bisa kau sembunyikan. Ayolah, katakanlah. Hambalah yang bersalah dalam hal ini, Sang Rama. Apa yang telah kau lakukan padanya? Lalu prajurit itu menceritakan semuanya. Sang Rama Wisesa mendengarkan cerita itu sampai selesai. Setelah itu tampak Sang Rama tersenyum. Oh, ya, aku mengerti persoalannya. Ya, aku tidak menyalahkan satupun di antara kalian. Tapi sekarang, dengarkanlah. Kita berangkat kemari ini punya satu tujuan, yaitu kita hendak membela tanah air Mataram. Tanah tumpah darah kita. Kita kemari untuk berperang. Dan dalam peperangan hanya ada dua hukum yang berlaku. Kalah atau menang. Membunuh atau dibunuh. Kalau kita terbunuh, artinya bebas dari kehidupan. Kalau membunuh, maka kita bebas dari kematian. Kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi bukan berarti kita harus mati. Berjuanglah sampai tetes darah penghabisan. Namun tidak untuk mati, melainkan untuk menang. Nah, apa artinya kita berjuang? Dengan mengorbankan segala-galanya, kalau hanya akhirnya untuk sebuah kematian. Gitu. Kalian mengerti? Kami mengerti, Sang Rama. Nah, maka dari itu aku tegaskan. Kalian boleh saja ingat pada anak dan istri, pada kedua orang tua kalian. Tapi jangan bayangan keluarga itu membuat kalian berduka dan bersedih. Tapi jadikan bayangan keluarga itu sebagai pemacu semangat, penggerak jiwa. Jangan bayangan itu membuat kalian lemah. Tapi jadikan api yang berkobar. Api yang membakar dada dan jiwa. Demi keluarga, demi anak dan istri kita harus menang. Sebagaimana kita pergi meninggalkan mereka dengan selamat, begitu juga kita kembali. Kedua prajurit itu saling pandang. Jiwa mereka tiba-tiba saja mencari tenang. Perlahan-lahan mereka bisa mengusir kedukaan dan keraguan. Rama Wisesa terus memandang kedua prajurit itu secara bergantian. Dengan penuh persahabatan, dia menepuk pundak prajuritnya. Sapa kang awake lemes bae, jage nginum es kapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake. Lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum es kapit sedina siji. Hebat.
Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang benar-benar lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit dan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganin kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sufra Perbindo Farma. Oskapit. Oskapit. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.